Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel aku, Sinawang. Nah, kali ini aku akan bahas mengenai hipotermi pada bayi baru lahir. Di sini ada beberapa hal ya, meliputi definisinya. Nanti ada etiologi, kemudian ada faktor resiko, gejala-gejalanya, terus tanda-tandanya dan penanganannya itu yang terakhir. Nah, kita awali dengan definisi seperti biasa. Untuk definisi hipotermi pada bayi baru lahir ya, hipotermi merupakan suatu kondisi di mana suhu tubuh si bayi itu di bawah normal gitu. Nah, normalnya berapa? Suhu bayi itu, suhu bayi normalnya 36,5 sampai 30,5 derajat Celcius. Nah, untuk hipotermi itu terbagi menjadi 3. Untuk yang pertama, hipotermi secara ringan, kemudian sedang dan berat. Untuk ringan itu suhunya itu kurang dari 36 derajat Celcius. Kemudian untuk yang sedang itu suhunya 32 sampai 36 derajat Celcius dan yang berat itu kurang dari 32 derajat Celcius. Untuk tanda-tandanya itu dilihat dari seluruh tubuh bayi itu teraba dingin gitu ya. Untuk tanda awalnya hipotermi itu mengenai definisinya. Kemudian kita lanjut pada etiologi. Oke, kita lanjutkan mengenai etiologinya ya. Yang pertama adalah penurunan produksi panas, kemudian ada kegagalan termoregulasi dan adanya peningkatan panas yang hilang. Untuk penurunan produksi panas ini disebabkan karena kegagalan di dalam sistem endokrin dan terjadinya penurunan basal metabolisme di dalam tubuh si bayi. Jadi, hal ini akan menyebabkan penurunan produksi panas. Yang kedua, ada kegagalan termoregulasi. Dan hal ini disebabkan karena adanya kegagalan dari hipotalamus dalam menjalankan fungsinya, sebab berbagai penyebab, misalnya saja bayi mengalami hipoksia, kemudian bayi juga mengalami sepsis, itu bisa menyebabkan adanya gangguan pada termoregulasinya. Dan yang terakhir itu ada peningkatan panas yang hilang. Nah, hal ini bisa terjadi karena panas tubuh si bayi ini akan berpindah ke lingkungan sekitar dan tubuh si bayi ini juga kehilangan panas. Oke, dan beberapa ini mekanismenya ada 4 ya. Yang pertama tuh evaporasi. Nah, kalau untuk evaporasi ini suatu kehilangan panas dari tubuh si bayi ini akibat dari penguapan cairan ketuban pada permukaan tubuh oleh panas tubuh bayi sendiri. Nah, karena setelah lahir itu bayi tidak segera dikeringkan. Nah, selain itu apabila bayi yang terlalu dini dimandikan, itu juga akan menyebabkan hipotermi secara evaporasi gitu ya. Selanjutnya ada konduksi. Konduksi merupakan kehilangan panas tubuh dari bayi itu melalui kontak langsung antara tubuh dan permukaan yang dingin. Seperti bayi ditempatkan di meja atau di tempat-tempat yang dingin, tempat tidur yang dingin, atau timbangan yang dingin, itu bisa saja terjadi hipotermi. Kemudian adanya konveksi. Nah, ini kehilangan panas tubuh yang terjadi pada saat bayi itu terpapar dari udara sekitar yang suhunya itu dingin. Jadi bayi ditempatkan di ruangan yang biasanya tuh suhunya itu cukup dingin ya. Jadi kehilangan panas bayi itu cepat gitu. Nah, selanjutnya yang terakhir ada radiasi. Untuk radiasi ini kehilangan panasnya itu terjadi karena bayi itu ditempatkan di dekat benda-benda yang mempunyai suhu tubuh lebih rendah dari suhu tubuh si bayi ini. Dan biasanya walaupun bayi itu tidak bersentuhan secara langsung ya, nah itu bisa menyebabkan kehilangan panas bayi itu secara radiasi. Nah, itu tadi untuk etiologi. Kita lanjutkan pada faktor resiko. Yang pertama ada prematur, di mana prematur itu cuma sedikit ataupun bahkan tidak ada lemak coklatnya.
Kemudian pusat termoregulasi itu juga masih belum matang ya untuk bayi-bayi prematur, dan cadangan glikogennya itu masih cukup rendah. Sama seperti ini bayi kecil masa kehamilan, cadangan glikogennya itu juga masih cukup rendah. Kemudian yang ketiga ada distres pernafasan. Nah, adanya perubahan metabolisme maupun pengontrolan pada suhu tubuhnya. Nah, itu akan menyebabkan distres pernafasan. Dan adanya sepsis nih yang terakhir, karena adanya perubahan dari metabolisme maupun pengontrolan dari suhu tubuh si bayi. Itu tadi ya mengenai faktor resiko. Kita lanjut pada gejalanya. Yang pertama, bayi itu tidak mau minum. Dia tidak mau menetek ASI pada ibunya. Kemudian adanya lesu, lemah, letih gitu. Nafsu makan bayi itu sudah mulai menurun. Nah, itu merupakan gejala dari hipotermi. Yang ketiga ada dingin. Jadi beberapa bagian tubuh, terutama bagian kaki, tangan gitu, bagian ekstremitas itu mengalami kedinginan, tapi tidak dimungkiri seluruh tubuhnya juga mengalami dingin. Nah, yang terakhir apabila ini gejala yang cukup berat, yaitu denyut jantung dari si bayi itu mulai menurun. Jadi perlu diwaspadai ya. Itu untuk gejalanya. Nah, untuk tanda-tandanya, untuk hipotermi ringan nggak aku sebutin. Ini untuk level yang hipotermi sedang dan hipotermi berat. Untuk tanda hipotermi sedang, yaitu aktivitas bayi itu juga mulai berkurang ataupun letargis. Dan kemudian adanya tangisan bayi yang mulai melemah, tidak sekuat atau sekencang biasanya ya. Dan kulit bayi itu berwarna tidak merata atau kutis memorata. Dan untuk kemampuan menghisap ataupun menghisap putingnya ya, meminum ASI dari si ibu itu mulai melemah, dan sama seperti gejala tadi, yaitu kakinya itu teraba dingin atau bagian ekstremitasnya itu dingin. Nah, untuk yang berat itu gejalanya tuh hampir sama dengan yang sedang. Nah, tetapi kalau yang berat ini bibirnya dan kukunya itu sudah mulai kebiru-biruan, dan pernafasannya juga mulai lambat, menurun, pernafasannya sudah tidak teratur, dan bunyi jantung si bayi itu juga mulai melambat. Itu untuk hipotermi beratnya. Nah, selanjutnya ada penanganan ya. Untuk yang terakhir nih ada penanganan. Untuk penanganan hipotermi sedang, apabila bayi setelah lahir, maka ganti pakaian yang dingin atau basah itu dengan pakaian yang hangat dengan memakaikan topi maupun selimut yang hangat. Kemudian apabila ada ibu ya, maka anjurkan untuk selalu menghangatkan bayi dengan cara melakukan kontak kulit dan kulit secara langsung dengan melakukan perawatan metode kanguru. Dan apabila ibu tidak ada, maka tetap berikan baju hangat, selimut hangat juga, dan tapi periksa suhu dan suhu bayi ya, maupun suhu ruangannya tetap diperiksa, dan berikan ASI perasnya. Kemudian untuk selanjutnya menganjurkan ibu selalu menyusui lebih sering ya. Kemudian jangan lupa untuk memberikan informasi pada ibu mengenai tanda-tanda kegawat daruratan pada si bayi, misalnya ada gangguan nafas, ada kejang, tidak sadar, maka segera mencari pertolongan yang terdekat. Dan untuk petugas kesehatan, jangan lupa untuk menilai tanda-tanda kegawat daruratan ya. Dan jangan lupa untuk memeriksakan suhu tubuh bayi setiap 1 jam sekali. Apabila suhu itu sudah naik minimal 0,5 derajat Celcius per jamnya, itu usaha kita sudah berhasil untuk menghangatkannya. Dan dilanjutkan lagi itu pemeriksaan suhunya setiap 2 jam. Nah, kemudian untuk selanjutnya itu ada perawatan lanjutannya. Untuk penanganan hipotermi berat itu bayi setelah lahir itu segera hangatkan di bawah pemancar panas ya. Biasanya menggunakan inkubator ataupun ruangan hangat bila perlu. Kemudian jangan lupa untuk ganti pakaiannya dan untuk memberikan selimut dan topinya. Nah, apabila bayi mengalami gangguan pernafasan, maka segera lakukan manajemen gangguan nafas. Dan jangan lupa untuk memeriksa kadar glukosa di dalam darah
menilai tanda-tanda kegawat daruratan pada bayi ya. Ya seperti tadi, kejang-kejang, kemudian gangguan nafas, ataupun tidak sadarkan diri setiap jamnya. Kemudian anjurkan ibu segera setelah bayi itu sudah siap untuk disusui. Jangan lupa untuk memeriksa suhu tubuh bayi setiap 1 jam sekali dengan penambahan 0,5 derajat Celcius ya, sama kayak tadi gitu. Nah, itu untuk penanganan hipotermi berat. Jangan lupa untuk subscribe, like, dan komen.